Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mualaf. Oke, apa sih yang akan kita bahas tentang mualaf ya? Jadi begini teman-teman, beberapa waktu belakangan ini ada beberapa mualaf yang alhamdulillah ya, beberapa saudara-saudari kita ya yang masuk Islam, ada sekitar 2 orang akhwat, 3 orang ya, terus ada 1 orang juga ikhwan ya, yang sudah kita evakuasi dari tempat tinggal dia ke tempat kita di sini ya, di Palu. Alhamdulillah sekarang mualaf-mualaf itu telah sementara kita bina ya, insyaallah. Bukan saya yang membina karena saya juga masih mualaf binaan, tapi yang membina itu adalah pembina khusus mualaf ya, yang sudah memang ditempatkan di Mualaf Center Sulawesi Tengah gitu. Nah, jadi teman-teman yang akan kita bahas sebetulnya di video ini adalah para mualaf-mualaf yang telah selesai bersyahadat ya, khususnya mualaf yang telah selesai bersyahadat, yang biasanya mereka itu takut, bukan biasanya sih, sudah pasti mereka itu takut untuk mengungkapkan keislamannya, terutama kepada orang tua mereka. Nah, di video ini insya Allah saya akan bahas tentang hal tersebut ya, semoga bisa menjadi sedikit penenang untuk teman-teman yang sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah ya, kalian orang yang beruntung karena Allah telah memilih kalian, dan insya Allah kalian akan istiqomah di dalam keimanan Islam kalian ya. Jadi begini teman-teman, ketika kita menjadi seorang mualaf, pastinya kita takut. Rasa takut itu yang membuat kita tidak sepenuhnya memperlihatkan keislaman kita, terutama kepada orang tua kita. Kalau soal teman, biasalah ya, kan teman juga ya bisa memaklumi lah gitu. Tapi yang paling penting adalah orang tua gitu. Nah, jadi gini, bagaimana sih sebetulnya kita mau menyampaikan kepada orang tua gitu? Bagaimana supaya orang tua itu tidak apa ya, tidak terlalu marah gitu ya. Pasti harapan kita seperti itu, tapi sebetulnya teman-teman, hal tersebut pasti akan kalian hadapi, walaupun dari 100% mungkin ada sekian persen lah, sekitar 20% yang mungkin keluarganya langsung mendukung, dan alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi kebanyakan dari situ banyak yang tidak mendukung keluarganya ya. Jadi ya mau tidak mau, ketika kalian sudah memeluk Islam pasti akan menghadapi situasi yang seperti itu, dan itu harus kalian hadapi, harus siap gitu, siap mental, siap fisik. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya step pertama ya, kalau masalah tadi sudah pasti akan kalian hadapi teman-teman ya, tapi ada cara ya yang sedikit saya sampaikan kepada kalian semua. Langkah pertama adalah yakin sama Allah. Yakin sama Allah ya, yakin sama Allah, karena Allah yang memilih kalian gitu. Allah yang memilih kalian, Allah yang kasih kalian masalah ini ya, Allah yang kasih tempatkan kalian di posisi seperti ini. Tentu tidak mungkin Allah membiarkan kalian begitu saja ya. Pasti setiap kesulitan akan ada kemudahan ya. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan Allah pasti akan tolong kalian. Yakin saja sama Allah ya, yakin. Itu yang pertama. Sebelum kalian mengungkapkan keislaman kalian sama orang tua, itu yang harus pertama kalian ketahui. Yang kedua, komunikasi sama Allah. Sampaikan sama Allah semua masalah kalian, sampaikan sama Allah. Minta kemudahan sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Allah tahu kalian sedang menghadapi masalah ini, karena memang Allah yang sudah atur gitu kan. Tapi Allah suka ketika kalian memohon dan meminta sama Allah. Itu membuktikan bahwa kalian butuh Allah ya, bukan Allah yang butuh kalian ya. Kalian yang butuh Allah, dan insya Allah Allah akan mudahkan segala masalah-masalah kalian. Seperti itu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ya, ini sebelum kalian mengungkapkan keislaman kalian sama orang tua ya. Poin yang ketiga, cari tempat yang bisa menjadi
tempat yang nyaman untuk kalian untuk sementara waktu, tempat tinggal, orang-orang yang bisa menolong kalian ya. Sehingga ketika ini mengantisipasi supaya ketika kalian menyampaikan kepada orang tua ya, jangan sampai kalian dikurung di rumah, jangan sampai kalian disiksa atau apalah gitu ya, kita nggak tahu. Pokoknya cari orang yang bisa menyelamatkan kalian ketika mungkin sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi itu. Jadi yang ketiga, cari orang, cari tempat tinggal ya, cari tempat yang aman untuk kalian ya. Itu cuma persiapan teman-teman kalau memang situasinya membahayakan untuk kalian, terutama untuk nyawa kalian. Nah itu alhamdulillah sekarang sudah ada mualaf center ya, kalian bisa hubungi kontak mualaf center, kalian bisa cari di Facebook, di YouTube, di Instagram, semuanya ada. Silakan cari saja mualaf center ya. Kalau misalnya kebetulan kalian lagi ada di Gorontalo, alhamdulillah ada mualaf center di sana juga. Kebetulan kalian ada di Luwuk, ada juga. Kebetulan mungkin kalian ada di Poso atau ada di Jakarta, ada di mana, kalian bisa cari link-linknya gitu ya, sudah ada. Dan sudah alhamdulillah kita aktif di media sosial, terutama di YouTube ya. Kalau kalian bisa cek-cek juga channel Vertizon TV ya, di situ banyak kontak pembina mualaf juga. Di channel Mualaf Center Sulteng khusus kami itu ada channel Mualaf Center Sulteng ya, di YouTube juga ada, juga di Facebook. Banyak yang bisa kalian cari kontak untuk menyelamatkan diri kalian ya, seperti itu ya. Jadi ingat ya, sebelum kalian menyampaikan sama orang tua, usahakan tiga hal ini yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, yakin sama Allah ya, yakin sama Allah. Yang kedua, berdoa ya, minta kemudahan dari Allah. Yang ketiga, cari orang atau tempat yang nyaman untuk sementara waktu. Ini mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang harus kalian persiapkan sebelum menyampaikan sama orang tua. Apa sih gunanya kita yakin, terus berdoa, terus sampaikan sama orang tua, terus kita cari tempat yang aman? Yang pertama adalah ketika Anda sudah yakin sama Allah, insya Allah hati Anda menjadi tenang. Yang kedua, ketika Anda berdoa sama Allah, insya Allah Allah mudahkan gitu, Allah kuatkan hati kalian untuk bisa mengungkapkan hal yang berat atau masalah yang berat ini kepada orang tua. Yang ketiga, kalian cari tempat ya, kalian harus usahakan bagaimana cara menyelamatkan diri kalian juga gitu. Itu suatu cara, bukan Allah tidak menolong kalian ya, tapi Allah sudah kasih kalian kaki, Allah sudah kasih kalian pikiran ya, itu semua bentuk pertolongan Allah. Allah sudah kuatkan hati kalian, itu sudah bentuk pertolongan Allah untuk kalian gitu. Jadi kalian sudah berdoa nih, aduh kok nggak ada pertolongan Allah ya, kenapa sih saya harus cari orang gitu, bukannya Allah bisa tolong saya? Iya, Allah tolong kalian dari orang-orang, kan kita banyak orang muslim gitu ya, kita semua muslim ini bersaudara teman-teman. Jadi nggak usah takut, kita semua insya Allah bisa tolong kalian ya. Jadi seperti itu teman-teman, yakin sama Allah, bicarakan sama Allah masalah kalian, cari orang atau tempat yang aman untuk kalian tuh. Dan di Mualaf Center sendiri, alhamdulillah di Mualaf Center Sulteng kita sementara persiapan rumah belajar mualaf, rumah tempat tinggal mualaf terkhusus itu untuk kita sediakan bagi mualaf-mualaf yang bermasalah dengan keluarganya. Jadi kita ini Mualaf Center bukan ketika ada orang yang ingin masuk Islam kita langsung menjauhkan mereka dari keluarganya, tidak sama sekali teman-teman. Kita hanya mengevakuasi atau menyelamatkan mereka ketika mungkin mereka diancam sama keluarganya, dikurung sama keluarganya ya, itu tugas kita gitu. Jadi bukan ketika ada orang masuk Islam lalu kita jauhkan dari orang tuanya, tidak. Justru ketika orang tua mereka support sama mereka ya, justru ketika orang tua mereka dukung mereka untuk memeluk agama ini gitu kan, justru kita itu malah mendidik mualaf ini untuk lebih berbakti lagi sama orang tua, terkecuali ya yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, terkhusus agama Islam, yaitu yang tidak boleh, seperti itulah gitu. Jadi masalah-masalah itu sudah pasti kita hadapi, hanya butuh persiapan yang kuat, yang matang dari kita sendiri ya. Jadi alhamdulillah itulah yang bisa saya sampaikan. Ya sekedar info teman-teman, alhamdulillah Mualaf Center Sulteng
tengah mengadakan pembangunan, kita sementara merencanakan pembangunan untuk shelter mualaf center Sulteng ya, shelter atau rumah belajar khusus untuk mualaf, rumah belajar mereka, tempat tinggal mereka, musola ya, insya Allah akan kita bangun. Itu sementara proses perencanaan, lahannya sudah ada alhamdulillah, sisa kita open donasi untuk pembangunan. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian ya, yang muslim, seikhlasnya kalian, sebisanya kalian, di rekening yang sudah saya sediakan di video ini ataupun di kolom deskripsi video saya ya, seikhlasnya kalian, sebisanya kalian, insya Allah Allah mudahkan segala urusan kalian, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kalian. Dan selama nanti ketika rumah shelter atau rumah belajar mualaf ini berdiri, dipakai untuk kegiatan ibadah, selama itu juga amal jariah terus mengalir kepada kalian. Dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk para donatur-donatur ya, yang telah membantu dalam terbangunnya nanti shelter atau rumah belajar mualaf yang insya Allah kita sementara open donasikan. Mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.